Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kopral Kadet Muhammad Anwar Assegaf dari program studi perikanan tangkap NIM 420240104015. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai profil serta fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat atau yang dapat disingkat PPN Pemangkat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Barat. PPN Pemangkat menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas perikanan seperti pendaratan ikan, pelelangan hasil tangkapan, serta pelayanan kapal perikanan, bahkan hingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kita langsung saja memasuki fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan ini. Fasilitas pelabuhan perikanan terdapat ataupun terbagi menjadi 3, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Untuk fasilitas pertama merupakan fasilitas pokok, yaitu dermaga. Dermaga merupakan tempat kapal bersandar, melakukan bongkar muat hasil tangkapan, pengisian perbekalan, dan tempat naik turunnya awak kapal. Keberadaan dermaga sangat penting karena menjadi pusat aktivitas kapal perikanan di pelabuhan. Lalu fasilitas pokok selanjutnya yaitu kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan adalah area perairan, tempat kapal bergerak, berputar, dan berlabuh dengan aman. Kolam pelabuhan harus memiliki kedalaman yang cukup agar kapal dapat keluar masuk tanpa mengalami hambatan. Lalu memasuki fasilitas fungsional. Terdapat kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara atau yang dapat disingkat kantor PPN. Kantor ini menjadi pusat pengelolaan dan administrasi pelabuhan. Di sini dilakukan pengaturan operasional pelabuhan, pelayanan kepada nelayan, serta pengawasan aktivitas perikanan. Lalu yang selanjutnya yaitu kantor pelayanan terpadu. Kantor pelayanan terpadu ini berfungsi memberikan pelayanan administrasi secara lebih cepat dan efisien, serta pengurusan dokumen kapal, izin, dan kebutuhan administrasi lainnya. Lalu memasuki fasilitas selanjutnya antara lain, yaitu TPI. TPI ini merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli hasil tangkapan. Di tempat ini nelayan dapat menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ataupun pembeli melalui proses pelelangan. Lalu fasilitas selanjutnya merupakan pabrik es. Pabrik ini berfungsi untuk menyediakan es untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan hasil tangkapan sebelum dipasarkan. Fasilitas selanjutnya yaitu gudang. Gudang digunakan untuk menyimpan peralatan, hasil perikanan maupun kebutuhan operasional lainnya agar tetap aman dan terorganisir. Selanjutnya kita beralih ke fasilitas kios. Kios ini biasanya digunakan untuk menjual kebutuhan nelayan seperti alat tangkap, makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya. Lalu kita masuk ke fasilitas selanjutnya yaitu SPBU. SPBU ini terdapat di kawasan pelabuhan yang mana menyediakan bahan bakar bagi kapal perikanan sehingga nelayan lebih memudah memenuhi kebutuhan operasional melaut. Yang selanjutnya bengkel kapal dan juga jaring. Fasilitas ini digunakan untuk memperbaiki kapal maupun alat tangkap yang mengalami kerusakan sehingga kapal dapat beroperasi dengan baik. Lalu fasilitas selanjutnya merupakan IPAL. IPAL merupakan instalasi pengolahan air limbah yang mana hal ini berfungsi mengolah limbah dari aktivitas pelabuhan agar tidak mencemari lingkungan perairan. Lalu yang selanjutnya terdapat kantor Syah Bandar. Kantor Syah Bandar ini memiliki tugas mengawasi keselamatan, pelayaran, dan juga mengurus dokumen keberangkatan maupun kedatangan kapal. Lalu yang selanjutnya yaitu fasilitas PSDKP. PSDKP ataupun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang mana bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan agar sesuai dengan aturan dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Lalu selanjutnya kita dapat memasuki fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini merupakan fasilitas tambahan yang mana membantu kenyamanan dan kebutuhan masyarakat pelabuhan. Fasilitas yang pertama yaitu pos jaga.
Pos jaga ini digunakan sebagai tempat petugas keamanan melakukan pengawasan terhadap keamanan kawasan pelabuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu rumah karyawan. Rumah karyawan ini disediakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai ataupun petugas pelabuhan agar lebih dekat dengan lokasi kerja. Yang selanjutnya ATM serta MCK. Yang pertama ATM. Fasilitas ini memudahkan nelayan, pedagang maupun pengunjung melakukan transaksi keuangan secara cepat. Serta MCK atau mandi cuci kakus merupakan fasilitas sanitasi yang mana untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengguna pelabuhan. Lalu yang selanjutnya surau ataupun masjid. Digunakan sebagai tempat ibadah bagi nelayan, pegawai, dan masyarakat di sekitar pelabuhan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwasanya fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari fasilitas pokok, fungsional, dan juga penunjang, yang mana semuanya memiliki peranan penting. Fasilitas tersebut mendukung kelancaran kegiatan perikanan, meningkatkan pelayanan kepada nelayan, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelabuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait profil serta fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Dan sampai jumpa.